Dalam video yang direkam warga sekitar, terlihat api membakar bagian belakang mobil berjenis pickup penjual tahu. Api kemudian menjalar hingga ke bagian depan pickup dan membakar seluruh bagian badan mobil. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan peralatan sederhana. Pickup yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas damkar yang tiba di lokasi. Suruh pakai lap tadi. Satu unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini, penjual tahu yang berada di dekat kompor mengalami luka bakar ringan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Putra salah satu pedangdut wanita terkenal berinisial RDI yang masih di bawah umur kembali terjerat kasus narkoba. RDI ditangkap tim Satres Narkoba Polres Purwakarta, Jawa Barat lantaran diduga terjerat kasus narkoba jenis sabu. Dari tangan RDI disita sejumlah barang bukti, mulai dari sabu seberat 10,28 gram hingga telepon genggam. Dugaan sementara RDI menjadi kurir sabu dari seorang DPU Bandar Narkoba berinisial RB. Diketahui pada tahun 2023 lalu RDI pernah terjerat kasus peredaran obat terlarang dan baru keluar dari penjara pada awal Januari 2024. Satres Narkoba telah mengamankan satu orang anak di bawah umur yang diduga sebagai pengedar narkotika. Jadi anak di bawah umur ini sebagai kurir untuk mengantarkan paket-paket narkotika jenis sabu ke beberapa titik sesuai dengan map yang dikirimkan oleh DPO atas nama RB. Akibat perbuatannya, RDI terancam pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 2009 tentang narkoba dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Dan ayo siang kali ini kami awali dari informasi terkait musisi Virgon, di mana Virgon menjalani tes kesehatan usai ditangkap bersama teman perempuannya atas kasus narkoba. Ya, hasil pemeriksaan dan juga hasil tes urin Virgon dan temannya positif mengandung narkoba. Dengan menggunakan jaket hitam, masker dan juga penutup kepala, Virgon menjalani pemeriksaan kesehatan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Mendapat pengawalan ketat, Virgon berjalan seraya tertunduk lesu dan tidak menyampaikan sepatah kata pun. Sementara itu, teman perempuan Virgon berinisial PA juga ikut menjalani tes kesehatan. Kadit Unit 3 Polres Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Hendi menyampaikan hasil tes urin Virgon dan juga temannya positif mengandung narkoba. Positif mengandung narkotika beserta dengan satu rekannya, tadi juga dinyatakan dalam keadaan sehat dan masih untuk urinnya positif narkotika. Untuk kesehatan tadi apa aja Bang rangkaian tes kesehatan itu? Kalau kesehatan pasti kesehatan secara menyeluruh, dari denyut nadinya, tensinya, paling nggak dia tidak dalam keadaan tertekan atau panik. Dah, cukup ya teman-teman ya. Kita aja ya. Depresi kayak gitu atau stres kayak gitu yang ditemukan? Nggak ada kan teman-teman juga udah lihat tadi. Oke, cukup ya teman-teman. Nanti ditanya lagi pada saat pelaksanaan rilis oleh Bapak Kapolres. Usai penangkapan Virgun dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba, keluarga musisi Virgun, yakni ibunda dan kakak perempuannya, mendatangi Polres Metro Jakarta Barat Jumat siang. Kan wartawan udah peduli. Nanti kita setelah. Keluarga Virgun mengaku syok usai mendengar berita penangkapan tersebut. Ibunda Virgun pun tak kuasa menahan air matanya. Keluarga benar-benar tak menyangka anggota grup musik Last Child ini tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Kita udah bertemu Virgon, walaupun memang ada jeda kaca,
Tapi kita juga udah telepon dan video call juga. Virgon keadaannya sehat, sudah makan juga, bisa istirahat. Tapi memang proses BAP masih dalam tahap ini ya, masih pengembangan. Jadi minta doanya. Kak Febi gimana? Semuanya shock. Sebenarnya juga shock, Mbak. Kita kaget, kita juga nggak berharap ini terjadi. Mudah-mudahan di balik ini semua ada hikmahnya ya. Meski masih kaget, namun keluarga menyatakan akan menjalani proses hukum yang berlaku. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Atas terkait informasi tersebut pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam terkait tewasnya Afif Maulana yang ditemukan tewas di Sungai Kuranji, Kota Padang, kami sudah bersama dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Kota Padang, ada Ibu Indira Suryani. Sementara pemirsa, dari pihak Polresta Padang kami juga sudah menghubungi, namun belum ada jawaban kesediaan untuk bergabung bersama kami pada siang hari ini pemirsa. Kita menyapa terlebih dahulu Ibu Indira. Halo, selamat siang Ibu Indira. Halo, selamat siang Mas. Ya, Ibu Indira, terima kasih telah bergabung bersama kami di Ayu Siang kali ini, Ibu Indira. Ibu Indira, terkait kematian Afif Maulana ini, apa temuan dari LBH Padang, Bu Indira? Jadi memang ketika kami mendapatkan kuasa dari keluarga korban, kami melakukan investigasi sendiri untuk mengetahui apa situasi yang dihadapi korban hingga dia meninggal dunia. Dari hasil yang kami temukan, investigasi yang kami temukan, memang diduga kuat korban ini dan beberapa orang temannya menjadi korban penyiksaan dari anggota kepolisian, lebih spesifik kepada tim Sabara Polda Sumbar yang melakukan pada dini hari itu patroli malam hari sekitar 30 orang dalam tim itu. Ya, Ibu Indira, lalu apakah ada indikasi penganiayaan terhadap korban, Ibu Indira? Iya, jadi karena ini kasusnya dilakukan oleh kepolisian, tentu itu bukan kasus pelanggaran hukum biasa, itu adalah kejahatan hak asasi manusia yang dikenal dengan konteks penyiksaan. Jadi ketika korban ditemukan, banyak luka-luka di dalam di sekujur tubuhnya, ada luka di bagian punggung, bagian kiri korban, lalu kemudian ada telinganya yang berdarah, jadi ada pergelangan siku dan sebagainya itu penuh dengan lebam-lebam begitu. Nah, juga kemudian bersama keluarga ya menemui beberapa saksi-saksi yang hadir, yang juga tertangkap saat itu begitu ya, diamankan secara paksa, bukan secara prosedur hukum gitu. Yang kami lihat dari keterangan saksi itu bahwa korban ini awalnya berboncengan bersama anak lainnya dengan menggunakan motor dengan beberapa teman yang lain, lalu kemudian ada proses penendangan yang dilakukan dan mereka terjatuh terpelanting dan berjarak dari saksi A ke Afif, korban Afif Maulana itu sebanyak 2 meter ya, sekira 2 meter. Lalu kemudian saksi A ini dikerumut sama anggota kepolisian dan dia melihat waktu itu korban ini sempat dikerumunin oleh polisi begitu, tetapi dia juga diamankan dan itu terakhir kali dia melihat begitu korban digerumutin oleh polisi itu, dibarengin begitu dalam bentuk berputar gitu, dan dia juga dibawa waktu itu ke salah satu yang kami duga itu kepolisian sektor Kuranji, jadi diamankan di situ. Kami juga mengembangkan banyak bertemu dengan banyak saksi-saksi saat itu, terutama saksi anak. Kami juga menemukan bahwa bukan hanya Afif, bukan hanya saudara korban Afif Maulana yang menjadi korban penyiksaan di kasus ini, tetapi juga ada 7 orang lainnya yang kami identifikasi clear mereka menjadi korban penyiksaan dan mereka saat ini sedang dalam kondisi luka-luka juga. Jadi ada 5 orang anak lagi dan 2 orang dewasa yang umurnya 18 tahun yang kami temukan sebagai korban penyiksaan juga yang saat itu terjadi juga berbarengan dengan korban Afif. Jadi yang kami temukan memang rasanya agak kurang make sense saja bagi kami ketika misalnya polisi sudah mengerumunin Afif lalu kemudian dia ditemukan menjadi mayat mengambang di Sungai Kuranji gitu. Dugaan kami di awal ini adalah, hipotesis kami adalah bahwa Afif Maulana itu kemudian mendapatkan tindakan penyiksaan yang kejam, yang tidak manusiawi, kemudian dia menghembuskan nafas lalu kemudian untuk alibi supaya tidak ada proses pertanggungjawaban hukum, dibikin alibi seolah-olah kemudian korban ini bunuh diri. Sampai saat ini kami masih menunggu proses otopsi sebenarnya dan kami
sangat berharap kepolisian itu benar-benar transparan dalam kasus ini, membuka terang kasus ini dan tidak menutup-nutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian begitu. Karena keadilan buat korban adalah suatu hal yang harus kita berikan, bukan hanya untuk korban Afif, tetapi juga untuk korban-korban lainnya yang mereka juga disiksa saat kejadian itu. Ya, Ibu. Ada berbagai kasus yang ditemukan dalam proses penyiksaan. Ibu Indira, sudah sempat bertemu dengan para korban yang selamat, Bu Indira? Kami sudah sempat bertemu dan jujur saja saat ini tentu korban dalam kondisi ketakutan. Dia pengen ada jaminan perlindungan lebih untuk mereka dan mereka sedang proses pemulihan. Kami melihat langsung bagaimana kemudian para korban ini juga menderita pukulan ya. Jadi ada yang kepalanya itu seperti terpukul oleh rotan, lalu kemudian ada lebam-lebam di tubuhnya, lalu kemudian ada sulutan rokok. Dan mereka juga mengatakan beberapa hal mereka juga disetrum begitu. Bahkan ada pernyataan korban ke kami waktu itu ketika kami tanyakan, kami cukup terkejut ketika misalnya anggota kepolisian itu meminta menelan air ludah dari anggota kepolisian supaya mereka patuh begitu, lalu kemudian diminta juga dengan bercandaan memaksa gitu dengan untuk melakukan ciuman sejenis begitu, dan itu membuat kami cukup shock begitu ketika proses-proses ada proses pengamanan, ada tuduhan yang tidak berdasar itu, lalu kemudian dilakukan penyiksaan dan juga ada dugaan kekerasan seksual dalam situasi itu begitu. Oke, Ibu Indira, ini korban-korban yang selamat yang sempat Anda temui ini memang adalah orang-orang yang memang ikut tawuran saat itu atau seperti apa, Bu Indira? Tidak, jadi ceritanya teman-teman ini berkonvoi motor ya, jadi mereka berkumpul pakai motor, sebelumnya mereka sempat makan bersama begitulah. Karena waktu itu malam minggu, ini anak-anak remaja, masih level remaja, anak SMP, SMK, dan juga kemudian masih di level-level di bawah 20 tahun, mereka berkonvoi begitu ya, bermotoran dengan beberapa teman-temannya begitu. Memang dalam proses penyiksaan itu kami menanyakan pengakuan apa yang ingin dimintai oleh tim Sabara Polda ini kepada kami. Mereka mengatakan kami diminta mengakui kami akan tawuran kakak gitu. Kamu tawuran di mana? Kamu geng siapa begitu. Memang ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Kemudian paksa teman-teman ini untuk mengakui mereka akan tawuran. Tetapi malah tidak ada proses tawuran yang terjadi begitu. Dan kemudian Bu Indira, Ya, Bu Indira, ini polisi juga menunjukkan barang bukti sejumlah senjata tajam termasuk celurit. Apakah ini milik para korban yang Anda temui atau seperti apa, Bu Indira, dari pengakuan mereka? Jadi memang kemudian banyak proses pengamanan saat itu. Lalu kemudian kami tanyakan ke beberapa saksi yang kami temui itu, apakah kamu membawa sajam begitu? Memang mereka katakan tidak membawa sajam. Mereka yang kemudian waktu itu dibebaskan jam 10 pagi itu, jadi dari 3:30 kejadian itu dini hari, lalu jam 10 pagi mereka dibebaskan semua gitu, karena mereka tidak ada sajam gitu. Tetapi harusnya kalau ingin melakukan proses hukum, tentu saja ini anak harus memberikan perlindungan lebih terhadap anak, bukan dengan cara penyiksaan. Siapapun tidak boleh disiksa oleh polisi dalam proses penegakan hukum gitu. Iya, Bu Indira. Bu Indira, ini 30 polisi telah diperiksa, Bu Indira. Ibu Indira mengetahui ada informasi kelanjutan dari kasus tersebut, Bu Indira, pemeriksaan tersebut? Jadi kami kemarin datang bersama keluarga korban, ibu, ayah, kakek, nenek, dan semua anggota keluarga datang ke Polresta Padang untuk meminta informasi sejauh mana kasus ini progresnya begitu. Memang ada beberapa hal yang masih progres yang masih lambat, misalnya otopsi saat ini belum juga didapatkan dari dokter forensik, dan juga kemudian masih diperiksa saksi-saksi dalam peristiwa ini, dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Nah, untuk sebenarnya kemarin keluarga juga menyampaikan kepada Polresta Padang, kami berusaha untuk percaya dengan proses hukum yang sedang dijalani ini, karena kami tahu Polda Sumbar itu tentu atasan dari Polresta Padang, tapi ke siapa lagi keluarga korban ini meminta keadilan. Ini peristiwa tentu saja menaruh banyak kecurigaan, karena yang diduga melakukan itu adalah anggota kepolisian dan yang memproses juga polisi. Tetapi kami mendatangi polisi kemarin untuk mengatakan kami ingin kasus ini dibuka secara terang, akuntabel, dan kemudian tidak ada yang ditutupi, dan memberikan pertanggungjawaban hukum bagi matinya anak kami gitu, Afif Maulana, dalam peristiwa ini. Oke, baik. Tetapi keluarga meminta prosesnya dipercepat gitu. Baik, Bu Indira.
tahu bahwa kepolisian juga sedang mengebut itu, dan kita saat ini bagaimana bersama keluarga korban benar-benar juga membantu proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung di Kepolisian Resort Kota Padang. Oke, baik Bu Indira, terima kasih banyak Bu Indira. Sayang sekali waktu kami terbatas. Bu Indira, terima kasih. Bu Indira, EBH dari Kota Padang. Kami masih menanti update terbaru dan informasi dari Anda. Terima kasih banyak Ibu Indira telah bergabung bersama kami di Ayu Siang. Ya pemirsa, masih dalam rangka ulang tahun Jakarta, pemirsa, pada hari ini upacara perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta digelar di Monumen Nasional pagi tadi. Dan upacara ini juga dihadiri warga dari berbagai daerah. Jadi abangnya harus berwajah merah dan tonenya harus berwajah putih. Sejumlah rangkaian acara digelar untuk memperingati ulang tahun Jakarta ke-497 dan salah satunya dengan upacara peringatan yang digelar di Monumen Nasional Sabtu pagi. Sebanyak 1.700 orang berbaris lengkap dengan seragam mulai dari aparat TNI, Polri hingga siswa-siswi SMP dan juga SMA. Upacara dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Heru Budi dengan tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Peringatan HUT tahun ini menandakan peralihan status ibu kota negara menjadi kota global. Puncak perayaan ulang tahun Jakarta akan digelar malam nanti mulai dari pukul 6 sore hingga 11 malam di kawasan Monas. Tahun DKI Jakarta yang ke-497. Semoga Jakarta ramah untuk masyarakatnya, aman untuk ditinggali, dan juga ke depan bisa mengantisipasi, mengatasi problem-problem yang tentunya ke depan cukup banyak dan tantangannya luar biasa. Pemirsa, hari ini Taman Impian Jaya Ancol menggelar sejumlah hiburan rakyat, diantaranya ada festival layang-layang. Lalu pemirsa, bagaimanakah situasi pantai Lagun Ancol jelang dibukanya festival layang-layang sore nanti pemirsa? Kita akan bergabung dengan rekan kami Yasmin Atania langsung dari lokasi. Halo, selamat siang Yasmin, bagaimana nih persiapan ada acara perayaan ulang tahun Jakarta di Ancol pada sore nanti, seperti apakah? Ya, baik, selamat siang Pram, Aulia dan juga pemirsa. Nampaknya bukan lagi persiapan tetapi festival layang-layang sudah digelar beberapa waktu lalu. Terbukti memang di sebelah kanan saya ini nampak sejumlah layang-layang tengah terbang menghiasi langit di kawasan Pantai Lagun Ancol. Dan memang festival ini digelar juga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Jakarta ke-497 yang mana ini bertajuk Jakarta International Kite Fest 2024. Adapun festival layang-layang ini diikuti oleh 11 negara dan berlangsung mulai hari ini 22 Juni hingga tanggal 7 Juli 2024 mendatang. Dan nampaknya di kawasan Pantai Lagun Ancol ini sudah semakin banyak masyarakat yang hadir, para pengunjung untuk selainnya untuk bermain pasir di sini dan juga menyaksikan layang-layang yang luar biasa indah sekali, terdiri dari berbagai macam bentuk, warna dan juga ukuran. Dan saya akan mencoba mewawancarai pengunjung yang di sini, nampaknya dari tadi juga turut serta menyaksikan layang-layang yang indah yang ada di sini. Nampaknya sudah ada ibu-ibu di sini. Ibu-ibu, selamat siang. Dengan ibu siapa dan dari mana ini? Dari Depok, Mbak. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Yani. Ibu Yani. Ibu Yani ini dan teman-teman datang sengaja ke Ancol hari ini untuk berlibur atau seperti apa sih? Enggak, karena kebetulan RT saya itu katanya belum pernah ke Ancol. Terus pas kebetulan juga ada tetangga saya yang berulang tahun tepatan hari ini, bertepatan juga dengan ulang tahun DKI. Maka dari itu kita kepengen lihat laut dan layang-layang seperti yang ada sekarang di semua negara ya, mungkin begitu Mbak. Ya, gimana Bu dengan adanya festival layang-layang ini? Keren nggak Bu layang-layangnya Bu di atas? Oh, keren sekali. Kita baru lihat ini juga, hari ini juga kebetulan. Ya. Nah, selain tadi lihat di Ancol kan ada pantai, lihat festival. Setelah ini rencananya mau kemana sih Bu nih? Rencananya sih mau duduk-duduk dulu, terus
Kemungkinan kalau yang mau masuk ke Dufan, yang ke Sibut gitu Mbak. Mungkin ada harapan nggak buat Jakarta di ulang tahunnya ke-497 ini, Bu? Harapannya sih apa ya? Lebih meriah, terus mungkin kalau masuknya lebih diturunin lagi, lebih banyak lagi begitu. Oke, baik, terima kasih banyak ya Ibu-ibu. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali ya. Selamat beraktivitas akhir pekan. Terima kasih. Iya, dengan ibu-ibu dari Depok, Jawa Barat yang hadir ke sini untuk melihat pemandangan di area pantai dan juga ada festival layang-layang di sini. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, selain adanya festival layang-layang, nanti malam akan ada konser yang menghadirkan Dewa 19 featuring Firza yang akan berlangsung mulai pukul 20:45 waktu Indonesia Barat di Pantai Karnaval Ancol. Jadi bagi Anda pemirsa yang masih bingung ingin beraktivitas atau berakhir pekan kemana, bisa langsung datang ke kawasan Ancol, Jakarta Utara. Kembali ke studio. Wah, seru. Baik, terima kasih banyak rekan Yasmin Atania langsung dari Pantai Lagun, Ancol, Jakarta. Seru banget, saking serunya tadi mic-nya sampai copot kabelnya. Iya. Kita jadi iri ya Pram ya di sini nonton. Nah, lebih seru lagi nanti malam kata Yasmin. Nanti abis siaran kita langsung mungkin ya ke daerah Pantai Ancol untuk menyaksikan konser. Apalagi musiknya keren-keren banget. Pastikan ramai sekali penonton di sana. Terima kasih ya Yasmin, selamat bertugas kembali. Ya, selanjutnya pemirsa, tanggal 22 Juni 2024 Jakarta merayakan hari jadinya yang ke-497. Ya pemirsa, perayaan HUT Jakarta tahun ini mengusung tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Dan tema ini menandakan dimulainya era baru bagi Jakarta bertransformasi dari ibu kota negara menjadi kota global yang eksklusif, berkelanjutan dan juga tangguh. Bukan berarti Jakarta kehilangan pesonanya. Sebaliknya, kota ini tetap menjadi pusat berbagai aktivitas positif, menjadi rumah bagi jutaan mimpi warganya, dan terus melestarikan kekayaan budayanya. Jakarta mengusung tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Dengan ini menandakan peralihan status ibu kota negara menuju arah pembangunan baru menjadi kota global. Makna dari slogan tema Jakarta Kota Global adalah selama hampir 500 tahun Jakarta telah melewati berbagai perubahan. Ketangguhan warganya membuat Jakarta terus berkembang menjadi kota megapolitan yang progresif. Tahun ini Jakarta juga akan menghadapi perubahan perannya sebagai ibu kota yang akan mengarah ke kiblat baru, yakni kota global. Kini Jakarta bertransformasi menjadi kota global dengan keunikan dan keragaman budayanya. Nah, sebelum ke informasi selanjutnya, aku punya pantun nih buat Lia dan juga buat pemirsa di rumah nih. Nah, apa tuh Pram? Nanti aku bilang cakep ya. Biasa ya template-nya kayak begitu ya. Itu kan template. Pemirsa, ini kita mulai jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa sarapan bubur. Cakep. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga warganya damai dan juga makmur. Cakep. Ini berarti Pram ini udah persiapkan dari tadi ya. Aku lihat sibuk-sibuk ternyata mempersiapkan pantun. Persiapan pakai baju. Abang Jakarta ya, agak ribet hari ini agak kayaknya. Ribet ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting tampan, keren dengan baju adat Jakarta. Mewakili warga kota Jakarta. Betul. Dan di ulang tahun Jakarta yang ke-497 ini sejumlah harapan dan juga doa dipanjatkan oleh warga Jakarta. Dan meski tidak lagi menjadi ibu kota, namun Jakarta diharapkan terus berkembang menjadi kota yang lebih baik. Selamat ulang tahun untuk Jakarta. Semoga terhindar dari macet lagi, terus tentunya sejahtera terus lah. Ucapannya semoga Jakarta lebih baik ya, tidak macet lagi, harga sembako murah dan lebih indah lagi kotanya, lebih bersih. Semoga Jakarta lebih baik kembali, lebih maju, lebih sukses kembali, lebih berjaya, pokoknya lebih banyak perubahan ya untuk Jakarta semuanya ya. Pemirsa, Kota Jakarta merayakan hari ulang tahun ke-497 pada 22 Juni 2024. Dan sebelum resmi menjadi ibu kota negara, Jakarta memiliki sejarah yang cukup panjang. Hari Jadi Jakarta diperingati setiap tanggal 22 Juni.
Berbagai literatur menunjukkan ibu kota berganti nama beberapa kali. Awalnya Jakarta bernama Sunda Kelapa, sebelum akhirnya berganti menjadi Jayakarta, Batavia, dan Jakarta Tokubetsushi. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km persegi dengan jumlah penduduk 11.240.000 jiwa pada tahun 2023. Jakarta memiliki 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat Pulau Jawa. Tanggal 22 Juni menandai peristiwa bersejarah pada tahun 1527. Pasukan Demak Cirebon di bawah pimpinan Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Kemenangan ini merupakan momen penting dalam sejarah Jakarta dan menjadi dasar penetapan tanggal 22 Juni sebagai hari jadi DKI Jakarta. Pasca penaklukan Fathahillah mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang berasal dari kata Jaya dan Karta yang bermakna kemenangan yang gemilang. Sejak saat itu Jayakarta berkembang menjadi kota pelabuhan dan perdagangan yang penting di kawasan Asia Tenggara. Namun perjalanan sejarah Jakarta tidak selalu mulus. Pada tahun 1619, Belanda menjajah Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia. Nama ini bertahan selama 350 tahun hingga akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada tahun 1956, pemerintah kota Jakarta menetapkan tanggal 22 Juni sebagai hari jadi kota Jakarta. Penetapan ini didasarkan pada penelitian sejarah yang menunjukkan bahwa tanggal tersebut merupakan hari berdirinya Jayakarta. Wah, ternyata panjang juga sejarah kota Jakarta yang sempat pusat industri perdagangan ketika dulu dan jadi sempat kota Jakarta juga sebagai ibu kota, dan kita baru notice juga bahwa usia Jakarta ini 497 lebih tua daripada Indonesia. Bener banget. Iya. Indonesia tahun ini 79 tahun. Iya, Jakarta betul. 497. Luar biasa pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ada ekosistem keuangan syariah di Indonesia terus ditingkatkan pemirsa. Dan hal tersebut bisa ditandai dengan meningkatnya geliat bisnis UMKM berbasis syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk menggelar BSI International Expo 2024. Pameran ekosistem keuangan syariah dan gaya hidup halal berskala internasional pertama di Indonesia. Ratusan UMKM syariah binaan BSI turut ambil bagian pada kegiatan ini dari berbagai kategori mulai dari fashion, makanan, hingga jasa perjalanan dengan mengangkat tema Connecting You to Halal Lifestyle Ecosystem. Ulur Wiji ini adalah brand eco fashion ya, jadi kita juga social enterprise ya. Kami menjual pakaian jadi kain yang mengangkat budaya Indonesia. Salah satunya yang kita angkat saat ini batik. Ya, shopping sekalian menambah ilmu juga di sini gitu. Jangan lupa juga ada band-band nasional, band terkenalnya. Hari ini ada Malik ya. Buat teman-teman semua, jangan lupa datang ke acara BSI Expo di JCC. Total deal bisnis matching di hari pertama mencapai 75 miliar rupiah dengan negara yang sudah bertransaksi diantaranya Arab Saudi, Mesir, Tunisia, dan Bangladesh. Pada hari kedua, PT Bank Syariah Indonesia Tbk melakukan penandatanganan kerjasama dari segmen halal dalam industri logistik, layanan kesehatan, dan telekomunikasi senilai 1,8 triliun rupiah. Kemarin pengunjungnya luar biasa, besar hampir 5.000 orang, wah itu setengah hari. Saya pikir hari ini mungkin bisa lebih banyak gitu ya, karena exhibition kita besar dan juga banyak sekali agenda acara untuk edukasi, termasuk juga entertainment yang tadi di belakang kalau kami lihat bahwa ini adalah salah satu daya tarik. PT Bank Syariah Indonesia Tbk turut mengundang Habib Jafar untuk kajian, serta Malik and the Essential yang ikut memeriahkan acara dan sangat disambut antusias oleh pengunjung. Selanjutnya, BSI International Expo akan dimeriahkan oleh penampilan Ran dan Kahitna. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, sekitar 10.000 dam jemaah haji diolah dan disalurkan ke sekolah Indonesia di Mekah. Di kedepan, pengolahan daging dam jemaah direncanakan bisa didistribusikan hingga ke tanah air. Untuk pertama kalinya, daging olahan dam jemaah haji disalurkan ke sekolah Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Pengelolaan dam denda jemaah merupakan upaya agar misi sosial haji bisa dijalankan dengan mengedepankan maslahat yang lebih luas. Penyaluran daging dam ini dikoordinasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Proses pengolahan dan pengemasan 10.000 daging dam jemaah dengan berat 2,5 kg per bungkus ini dilakukan di PT Itslats milik Kementerian Wakaf Arab Saudi. Daging dam dalam kemasan ini pun dijamin bisa bertahan hingga 2 tahun. Kalau nanti misalnya aja bisa 200.000 kambing yang disembelih, baik itu yang nanti kita berikan di sini ataupun yang kita kembalikan ke Indonesia, manfaatnya sangat besar sekali. Kita juga ingin memastikan bahwa daging dam ini akan kita berikan kepada mereka yang berhak. Baik itu masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi, dan khususnya masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia sendiri, khususnya nanti dalam rangka untuk ikut serta mengentaskan stunting. Kementerian Agama pun memastikan standar hewan yang akan dikurbankan, mulai dari usia, berat, dan kesehatan hewan memenuhi syariat untuk disembelih dengan pengelolaan yang sesuai. Bisa dioptimalkan penggunaannya, dan karena itu di dalam panduan yang kita susun diupayakan bagi dalam lembaga yang memiliki keinginan untuk kerjasama kuat termasuk dalam pemanfaatannya baik untuk ke tanah air ya, maupun di sini. Untuk pemanfaatannya kita percayakan pada Basnas yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Rencananya olahan daging dam jemaah haji nantinya diharapkan bisa disalurkan juga ke warga yang membutuhkan di tanah air, sekaligus membantu program pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat dan penanggulangan stunting di Indonesia. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Selanjutnya pemirsa, gelombang pertama jemaah haji Indonesia mulai dipulangkan ke tanah air pada 22 Juni hingga 3 Juli 2024 mendatang. Ya, kepulangan jemaah terbagi menjadi 2 skema dari Bandara Jeddah dan Bandara Madinah. Usai menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, fase pemulangan gelombang pertama jemaah haji akan dimulai pada Sabtu 22 Juni hingga 3 Juli 2024 mendatang. Sementara untuk gelombang 2 jemaah haji mulai dipulangkan dari Madinah pada 4 hingga 21 Juli 2024. Pemulangan jemaah haji Indonesia terbagi menjadi 2 skema, yakni dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Madinah. Haji. Ya, adapun untuk pemulangan jamaah haji ini ya akan berada di 2 tempat, yaitu di Jeddah dan di Madinah. Ya, ada kurang lebih 49 kloter yang akan diberangkatkan pada gelombang pertama ini melalui Madinah. Dan insya Allah petugas Dakar Bandara siap ya mulai tanggal 22, di mana fase pemulangan gelombang 1 ini dimulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 3 Juli. Tercatat pada tahun ini terdapat sebanyak 241.000 jemaah haji Indonesia yang terdiri dari 320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jadwal kepulangan jemaah haji Indonesia 2024 per embarkasi pada awal keberangkatan akan tiba berangsur-angsur sesuai jadwal di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seluruh rangkaian Puncak Haji 2024 telah selesai. Jemaah haji dari Indonesia secara bertahap bersiap untuk kembali ke tanah air. Tapi tidak lengkap rasanya jika kita kembali tanpa berburu oleh-oleh khas Tanah Suci. Dan berikut liputannya untuk Anda.
Sebelum kembali ke tanah air, jemaah tak lupa membeli oleh-oleh untuk keluarga tercinta. Toko oleh-oleh di sekitar Masjid Nabawi, Kota Madinah diserbu pembeli. Pembeli bisa mengeksplorasi toko yang menawarkan oleh-oleh seharga 1 hingga 2 rial. Ada juga toko-toko yang menjual makanan seperti kurma, coklat, aneka kacang-kacangan, berbagai macam bentuk tasbih, hingga perlengkapan sholat. Semua lengkap bisa ditemukan pada toko oleh-oleh terjangkau ini. Ini belanja untuk suami dan anak-anak, sama untuk cucu. Cucu juga. Harga 2 rial. 2 real. Ini lagi. Bagus. Bagus ya Bu ya? Banyak juga Bu? Ya. Rencana mau beli lagi nggak Bu? Ya, masker kali ini. Bagi para jamaah yang tertarik bisa langsung datang ke lokasi dengan berjalan lurus dari pintu 399 Masjid Nabawi. Uniknya lagi, di toko ini pembayaran bisa menggunakan uang rupiah. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Hari ini pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan secara manual. Sistem server imigrasi masih bermasalah sehingga penumpang diharapkan datang lebih awal ke bandara. Hari ini memasuki hari ketiga sistem server imigrasi bermasalah. Pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta pun masih berjalan manual. Antrian penumpang pun masih terjadi di terminal keberangkatan luar negeri. Meski tidak separah kemarin, namun penumpang diharapkan datang lebih awal demi kelancaran proses keberangkatan. Sementara itu, tadi malam Dirjen Imigrasi meninjau pelayanan manual di Bandara Soekarno-Hatta. Ada 45 konter manual yang disiapkan secara maksimal, yang masing-masing diisi oleh 2 orang petugas. Ya, walaupun sistem masih belum pulih, tetapi secara proses manual sudah lancar pengaturannya. Terus kemudian BKO yang saya sampaikan tadi juga sudah bisa bekerja dengan baik ya, dan kita mengantisipasi haji juga sudah kita lakukan ya, beberapa petugas untuk bisa melayani khusus haji. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta juga menaruh perhatian penuh bagi jemaah haji yang akan tiba hari ini di Indonesia. Nantinya mereka akan mendapatkan pelayanan khusus oleh petugas imigrasi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi kembali mengungkap 3 situs judi online selama periode Mei hingga Juni 2024. Perputaran uang di ketiga situs ini pun mencapai lebih dari 1 triliun. Mirisnya lagi, penggunanya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah usia 10 tahun. Delapan belas tersangka diamankan saat pengungkapan 3 situs judi online. Mereka terlibat dalam sistem pembayaran judi online di situs-situs tersebut. Alat pembayaran yang digunakan beraneka ragam, di antaranya melalui kripto dan money changer. Server ketiga situs judi online ini berada di luar negeri. Dari ketiga situs ini, Polri menyita 2 akun kripto dengan total aset 13,5 miliar rupiah dan uang tunai sebesar 4,5 miliar rupiah. Total perputaran uang di 3 situs ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil penyidikan Satgas Judi Online terungkap bahwa saat ini ada 2,37 juta pemain judi online. Mirisnya lagi, 80.000 anak di bawah 10 tahun ikut bermain judi online. Tercatat 2,37 juta pemain judi online. Dan ini sudah menyasar berbagai kalangan umur, mulai dari umur yang anak-anak sampai umur yang dewasa. Bahkan kemarin disampaikan 80.000 anak di bawah umur 10 tahun. Ini adalah situasi yang sudah sangat memprihatinkan. Sehingga pemanfaatan teknologi yang tadinya untuk mempermudah berbagai kehidupan kita, tapi justru berdampak pada terjadinya perjudian-perjudian ini yang dampaknya juga cukup besar. Apalagi kalau sudah merambah pada anak-anak. Bahkan jumlah transaksi secara kuantitas yang terbanyak adalah transaksi yang di bawah 100.000. Artinya ini jumlahnya kecil tetapi kuantitas pelakunya cukup banyak. Pemerintah pun terus berusaha memberantas judi online di Indonesia. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang berlangsung tertutup pada Rabu 19 Juni lalu, pemerintah berjanji akan berantas judi online. 3 operasi penegakan hukum akan dilakukan dalam waktu dekat,
Salah satunya adalah pemblokiran rekening yang mencurigakan, termasuk diantaranya situs-situs yang melayani top-up video game yang diduga terafiliasi dengan judi online. Selain itu, Satgas juga meminta bantuan TNI Polri untuk mengarahkan Babinsa serta Babin Kapitnas dalam mengawasi serta menindak pelaku di lapisan terbawah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kali ini kami mengajak Anda berwisata ke puncak B29 di Lumajang, Jawa Timur. Ya, berada di ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut, Anda akan merasakan sensasi layaknya berada di negeri atas awan. Dan pemirsa, lokasi ini menjadi spot terbaik menikmati detik-detik matahari terbit berselimut hamparan awan. Bagaimana keindahannya? Kita simak bersama pemirsa. Gradasi langit berwarna jingga dengan hamparan awan yang membentang sejauh mata memandang. Inilah keindahan matahari terbit di puncak B29 yang berada di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Tak heran tempat ini dijuluki sebagai negeri di atas awan. Pagi hari menjadi waktu yang tepat untuk datang ke lokasi wisata ini. Pengunjung akan disuguhkan panorama keindahan detik-detik matahari terbit dari ufuk timur. Berada di ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut, puncak B29 akan dikelilingi hamparan awan setelah matahari mulai meninggi. Tak hanya itu, puncak B29 juga menjadi surga bagi pengunjung yang hobi bersuah foto. Karena hampir semua sudut menyuguhkan spot terbaik yang instagramable. Pemandangannya, udaranya yang sejuk, sama view Gunung Bromo sama Gunung Semeru, dan cocok untuk buat suah foto yang estetik lah kan. Kalau treknya mungkin kalau motor metik nggak bisa naik sih mas, kan lebih diutamakan motor yang lebih kuat aja. Berkunjung ke puncak B29, pengunjung cukup membayar tiket masuk senilai Rp10.000 saja. Puncak B29 berada di sisi barat Kabupaten Lumajang atau sekitar 20 km dari pusat kota. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jika Anda berada di Yogyakarta tak lengkap rasanya jika belum mampir ke wisata Ledok Sambi. Ya, wisata keluarga di lereng Merapi ini pemirsa menyuguhkan suasana asri dengan berbagai permainan seru tanpa dikenakan biaya tiket masuk. Ya pemirsa, dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Dan pemirsa, jangan lupa Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di iNews.id pemirsa. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Aulia Wardani pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Ledok Sambi, objek wisata yang terletak di Lembah Desa Wisata Sambi, Jalan Kaliurang, kilometer 19 Sleman, Yogyakarta ini menawarkan pemandangan yang asri untuk melepas penat. Berada di lereng Gunung Merapi, Ledok Sambi dapat ditempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Yogyakarta. Di lahan seluas 3 hektar ini, pengunjung dapat menikmati berbagai wahana bermain, seperti Flying Fox yang melintas di atas hamparan Kali Kuning. Ada juga aneka permainan lainnya seperti water gel gun, paintball, dan juga kano. Bagi pengunjung yang ingin bersantai, bisa berkeliling area wisata menggunakan skuter listrik yang sudah tersedia, atau sekedar duduk di tikar yang sudah disediakan pengelola ledok di pinggir sungai ataupun gazebo. Tak hanya itu, Anda juga bisa berkemah di area wisata ini, tentunya dengan tenda yang sudah disediakan. Seru banget,
Terus tempatnya tuh gak jauh dari tengah kota. Iya. Dan makanannya enak, main outboundnya murah, tingkat masuknya serelanya. Adem banget. Rekomen sih ya kalau kesini lagi ya. Iya gak? Buat main air juga, anak-anak juga, family friendly. Dari pengunjung yang kita nyebutnya itu pengunjung kasual atau pengunjung yang wisata, memang dari Dok Sambi sendiri sudah mulai terasa di bulan Juni ini di bagian seperti outbound, sewa tempat, ataupun kegiatan group camping itu cukup banyak dari teman-teman mungkin dari SD, SMP sampai SMA. Jadi kita untuk bulan ini cukup full untuk bagian outbound dan sewa tempat. Kalau untuk pengunjungnya sendiri di sini jelas dibandingkan bulan-bulan sebelumnya lebih ramai, apalagi dibandingkan bulan lalu yang itu setelah Lebaran itu kan cukup menurun karena Lebaran sangat-sangat ramai. Sekarang sudah